sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kullami wa muzammilil khairi man yata'allahu. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi wa yaqulu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa awalina wa huwa muslimun nad'uka Allahumma ilman nafi'an fi yawmina wal hisabi wa qulubina. Amin 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 wa ya muqaddamu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal wal akhir, al-batin al-zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-tahiril kahir wa ala alihi wa ashabihi jalla wal mafahir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para hujjah, pemirsa, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini dengan membawa nikmat iman dan Islam sampai kesehatan, alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan minggu yang lalu surat As-Saffat ayat 99. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah wilayah yang dikuasai oleh raja. Nama rajanya Raja Namrud. Raja Namrud ini yang kemudian membuatnya budaya berusaha untuk melemahkan, bahkan untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan kobaran api. Tapi di budayanya, langkah-langkahnya untuk membunuh Nabi Ibrahim semuanya gagal. Karena Allah punya kuasa, meskipun api itu punya sifat biasanya api itu membakar, tapi ini di luar kebiasaan, maka disebut sebagai luar biasa. Di luar kebiasaan, Nabi Ibrahim ini selamat dari kobaran api. Allah perintah kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, Allah, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Biasanya air itu kan punya sifat basah. Tapi di luar kebiasaan Allah bisa mewujudkan air yang punya sifat basah, lunak, dibelah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Jadilah terbelah itu untuk jalan
keselamatan untuk jalan selamatnya Bani Israil. Jadi ini mukjizat adalah kejadian-kejadian di luar kebiasaan, bukan kejadian yang mustahil, tapi kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan begitu aja. Kita jarang-jarang nangkep, kita jarang-jarang lihat, maka jangan kita sebut sebagai mustahil, tapi sebutlah sebagai luar biasa atau di luar kebiasaan. Selesai dakwah Nabi Ibrahim di negeri yang dikuasai oleh Raja Namrud, maka pada bagian berikut ini surat As-Saffat ayat 99 Allah masih menghikayatkan, masih menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Wa qala, dan berkatalah Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi, sesungguhnya aku akan pergi, akan berjalan menuju Tuhanku. Muhajirun ilaihi, maksudnya aku akan pindah, aku akan pergi menuju Tuhanku. Min daril kufri, dari daerah kufur ini. Saya dini, maka akan menunjukkan Tuhanku kepadaku, maka Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ila haitsu amaroni rabbi, ke arah mana Tuhanku memerintahkan aku. Bil masir ilaihi, untuk kembali ke tempat situ. Apa daerah yang dituju nanti? Wa huwa al-masir ilaihi, daerah di mana Nabi Ibrahim kembali kepadanya. Asyamu, adalah negeri Syam. Falamma wasala, maka ketika Nabi Ibrahim sampai ilal ardil muqaddasati, ke tanah yang disucikan, yaitu negeri Syam. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, Rabbi habli, Rabbi wahai Tuhanku, habli, berikanlah li untukku waladan, seorang anak, minas sholihin, dari orang-orang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami kabarkan, kami beritakan kepadanya bi ghulamin halim, tentang seorang anak halimin yang punya kecerdasan, aini hilmin kathirin, punya kecerdasan yang banyak. Selesai dakwah Nabi Ibrahim di negeri yang dikuasai oleh Raja Namrud. Satu riwayat menyebutkan negeri itu namanya negeri Kuta. Bahasa Arabnya itu pakai kaf waw ta, Kuta. Ada Latinnya Kuta, atau ada yang pakai ejaan Latin pakai C, Kuta. Ini ada di daerah Babilonia, sekarang Irak. Jauh dah pokoknya dari Jalayumah. Irak, nah ada di Babilonia. Babilonia ini sekarang ada di Irak. Ini ada sebuah daerah namanya Kuta. Inilah negeri Raja Namrud, di mana Raja Namrud diajak dakwah, diajak oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan penyembahan berhala, tapi semuanya pada menolak, semuanya ogah. Hasil dakwah Nabi Ibrahim itu nol di sana. Yang iman cuma 3 orang. Siti Saroh, istrinya, kemudian ponakan Nabi Ibrahim. Anaknya gimana? Belum punya anak, saudara Nabi Ibrahim waktu itu. Ponakannya namanya Lut alaihi salam, Nabi Lut ponakannya, kemudian istrinya iman pada Nabi Ibrahim. Satu lagi siapa? Nabi Ibrahim sendiri. Jadi bertiga-tigaan aja itu. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan, inni dhahibun ila rabbi, sungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku. Maksudnya aku akan pergi ke suatu tempat yang Allah perintahkan. Tempat yang Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim tinggal dan menetap di sana adalah Syam. Syam itu memang kotanya para nabi. Bahkan Syam ini adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim sebelumnya. Nabi Ibrahim ini di Syam awalnya. Nah kemudian kembali lagi ke Syam. Syam itu sekarang meliputi wilayah Palestina. Maka disebut di sini Al-Ardul Muqaddasah, atau bumi yang disucikan, Yerusalem. Itu mencakup Syam. Syam itu mencakup Palestina, Yerusalem, kemudian sebagian Syria sekarang, dan Yordan itu termasuk wilayah Syam. Dulu sebutannya satu wilayah itu namanya Syam. Dari Irak Nabi Ibrahim jalan
Itu berarti jalan ngalor ke utara tuh. Jalan ngalor itu jalan ke utara. Nabi Ibrahim jalan ke utara, hijrah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah hijrah pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia. Ini adalah hijrah dalam rangka ibadah, dalam rangka meninggalkan satu wilayah, di mana di wilayah itu sudah tidak ada orang yang menyembah Allah, sudah susah diajak untuk taat kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk hijrah. Pertama kali perintah hijrah ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Allah perintahkan. Baru setelah itu ada hijrah dari nabi-nabi yang lain. Di antaranya hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini hukumnya banyak. Ada hijrah yang hukumnya wajib, pergi atau keluar dari tempat tinggal, itu ada yang hukumnya wajib, seperti yang ada pada perkara atau pada kasus Nabi Ibrahim ini. Sudah tidak ada yang iman di kampung itu, sudah tidak ada yang mau diajak untuk menyembah Allah, dakwah bertahun-tahun, maka wajib pergi dari situ karena bumi Allah itu luas, wajib hukumnya. Atau alasannya sama dan hukumnya sama, di satu kampung, satu wilayah ini sudah tidak bisa lagi sholat. Untuk sholat sudah dilarang-larang, nggak bisa, ngumpet-ngumpet aja ketahuan, nggak bisa, maka wajib hijrah hukumnya. Kemudian ada hijrah yang hukumnya ini hukumnya sunnah. Hijrah yang hukumnya sunnah ini ketika seseorang tinggal dalam satu wilayah, sebenarnya dia di wilayah itu sudah bisa menjalankan ibadah-ibadahnya, sudah bisa menjalankan ibadah-ibadahnya, kemudian dia ingin pindah ke tempat lain yang juga sama bisa menjalankan ibadah-ibadahnya, tapi di sana dia lebih manfaat dibanding di tempat asal. Lebih banyak orang yang mengambil manfaat dari orang ini, maka ini hukumnya sunnah. Kalau nggak hijrah gimana? Nggak apa-apa, di situ aja. Tapi kalau hijrah bagus, karena ada orang yang lebih membutuhkan dia di tempat yang baru. Ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya makruh di tempat asalnya ini dia jadi ngajar, jadi ustadz. Nah kemudian di tempat yang baru dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak ngajar juga, orang-orang juga nggak kenal siapa ini, orang bayaran nggak kenal siapa, maka hukumnya makruh. Ada yang hukumnya haram, hadir, di mana seseorang tempat aslinya, tempat asalnya dia sangat dibutuhkan, udah nggak ada lagi orang selain dia, tapi dia punya keinginan untuk pindah dari tempat itu ke tempat yang lain, padahal tempat yang lain itu belum jelas. Nah di satu sisi ini tempat hasilnya atau tempat lama dia ini sangat membutuhkan, orang-orang sangat membutuhkan dia. Kalau dia pindah maka masyarakat bisa kacau dan akan cari kemana lagi figur seperti dia. Makin kacau masyarakat, maka ini hukumnya haram. Ini hijrah, macam-macam hijrah. Namun dari semua itu yang pertama kali Allah perintahkan hijrah adalah Nabi Ibrahim. Beliau Allah perintahkan hijrah dari negeri Kuta, yaitu negeri yang sekarang ada di Irak, di Babilonia, hijrah ke negeri Syam, yaitu ke Palestina. Sampai di Palestina, bertiga ini Nabi Ibrahim, kemudian Siti Sarah istrinya, dan juga Nabi Lut alaihissalam keponakannya, tinggal beberapa hari menetap di sana Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut pindah. Nabi Lut pindah ke sebuah negeri namanya negeri Sodom. Sodom orang-orang sebutnya Sodom, makanya disebut dengan Sodomi. Itu negerinya ada Sodom, namanya negeri Sodom. Ada di Yordan, negeri Sodom. Negerinya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut hanya beberapa saat tinggal dengan Nabi Ibrahim di Palestina, kemudian pindah ke negeri Sodom. Nah saat Siti Sarah dan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, Nabi Ibrahim punya keinginan untuk memperoleh anak. Sudah nikah sekian lama dengan Siti Sarah, tapi belum dikaruniai anak. Berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin,
Ya Allah, berikanlah putra keturunan untukku, keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini kemudian dijawab. Doa Nabi Ibrahim ini kemudian Allah kabulkan, dan Allah beri seorang anak yang cerdas, bigulamin halim, yaitu anak yang punya kecerdasan, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim, pernikahannya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dari Siti Sarah ini Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ishak, dan ini anak yang lebih tua dibanding anaknya Nabi. Walaupun setelah itu Nabi Ibrahim juga dapat anak dari Siti Hajar, yaitu dapat anak Nabi Ismail. Nah, namun yang diceritakan di ayat ini, ayat 101 surat As-Saffat ini, yang dimaksud dengan fabasyarnahu bigulamin halim, kami kabarkan kepada Ibrahim tentang seorang anak yang nanti akan ia miliki, anak yang cerdas. Bagaimana cara Allah memberikan kabar gembira ini? Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim melalui informasi malaikat. Ada yang datang, ada beberapa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, tapi dengan rupa seorang manusia, bukan dengan rupa malaikat, tapi dengan rupa manusia laki-laki. Ini mengabarkan tentang tentang seorang anak yang nanti akan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ada di surat Ad-Dariyat. Nah, kemudian selesai dari soal kepada Nabi Ibrahim, selesai silaturahmi kepada Nabi Ibrahim, malaikat yang sama, malaikat ini kemudian menuju ke negeri Sodom, ke negeri di mana Nabi Lut tinggal di sana, mengabarkan bahwa nanti akan ada azab kepada kaum Sodom, maka pergilah kau Lut. Memang demikian hadirin, kebiasaannya Allah itu ketika ingin menghancurkan satu kaum, pasti nabinya dibilang dulu, pasti nabinya dikabarin, ntar nih subuh bakal ada azab, maka segera pergi dari kampung ini. Nabi Lut, kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud, itu pasti dikasih kabar dulu sebelum Allah binasakan kaumnya. Itu pasti diberikan informasi supaya keluar dari kampung itu. Karena kalau masih ada para nabi, Allah nggak mungkin menghancurkan kampung itu, nggak mungkin. Selama masih ada nabi di situ, maka tidak akan Allah hancurkan. Maka diperintahkan pergi dari situ. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan ayat ini yang barusan kita baca, beberapa ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan para nabi yang dilakukan oleh para nabi ini adalah sesuai perintah Allah. Bahkan bicaranya para nabi ini juga sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak pernah para nabi itu melakukan perbuatan ini menurut hawa nafsunya, nggak pernah. Menurut keinginannya, enaknya mah pindah ke ini Nusantara, enaknya mah pindah ke Amerika nih, ke Eropa. Enggak pernah. Tapi para rasul, para nabi ini selalu melakukan sesuatu ini dengan bimbingan Allah, pasti berdasarkan perintah Allah. Demikian juga kata-katanya, kata-kata para rasul, para nabi ini kata-kata yang dibimbing oleh Allah, tidak pernah keluar kecuali dengan tuntunan dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Oleh karenanya nabi-nabi itu, rasul itu punya sifat yang namanya sifat ismah. Ismah itu orangnya disebut dengan maksum. Maksum itu artinya yang dijaga, yang dipelihara dari kesalahan. Dipelihara dari kesalahan, nggak mungkin salah. Itu sifat-sifat para nabi, diantaranya adalah ismah atau maksum. Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah akan memberikan putra yang cerdas, yaitu Nabi Ishak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika telah sampai bersama Gulamin Halim, bersama anak itu, telah sampai as-sa'ya, telah sampai anak itu ma'ahu bersama Nabi Ibrahim as-sa'ya, akan upaya. Maksudnya sudah bisa diajak untuk berupaya, diajak untuk bekerja. Ayyas amahu wa yu'inahu, maksudnya untuk berupaya anak tadi bersama Ibrahim, wa yu'inahu dan menolong Ibrahim. Ila dikatakan balagha sab'a sinin, anak itu sudah mencapai 7 tahun. Waqila talata asyrata sanatan, ada satu kaul mengatakan anak itu sudah mencapai usia 13 tahun. Qala, maka berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara, aku melihat itu, aku telah melihat fil manami, dalam tidurku, maksudnya aku bermimpi, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Waruyal anbiya'i, dan mimpinya para nabi itu hakun, adalah kebenaran. Wa af'aluhum bi amrillahi ta'ala, dan perbuatan-perbuatan para nabi itu adalah sesuai perintah Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, wahai anakku, fandur, maka lihatlah, madza tara, apa pendapatmu, minar ra'yi, dari kata ra'yun, artinya pendapat. Syawarahu liya'nasa bidzabhi, Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, liya'nasa bidzabhi, supaya anaknya itu nyaman dengan penyembelihan itu, wayan qoda, supaya anaknya tunduk lil amri bihi, tunduk terhadap perintah penyembelihan. Bagaimana pendapat sang anak? Qala, maka berkata anak itu, ya abati, wahai ayahku, at-ta'u iwadun anilya, anilya ini dhofah, tak ini adalah ganti dari ya idhofah. Kalau kita bilang ayahku itu bisa abi, bisa juga abati, bisa juga pakai ha, abah. Itu sama artinya ayahku. Bang Heru manggil saya ayahku, ya saya kena jajanin ntar. Kena ngasih duit. Ayahku itu pakai ba, pakai ha, abah, atau abi, atau abati. Wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, laksanakanlah, ma tu'maru bihi, apa yang engkau diperintahkan dengannya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, maka engkau akan mendapati aku, insyaallah, sesuai dengan kehendak Allah, engkau dapati aku minas sabirina, termasuk orang-orang yang sabar, ala dzalika, atas perintah itu. Allah mengijabah, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan seorang anak yang soleh, anak yang cerdas. Nah, kemudian anak ini sudah mencapai usia kira-kira 7 tahun. Ada yang mengatakan satu kaul, ada yang mengatakan 13 tahun. Kira-kira usianya sudah 7 tahun atau 13 tahun. Nabi Ibrahim ini dapat mimpi ada suara kemudian memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadbaha ibnak, wahai Ibrahim, sungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Mimpi Nabi Ibrahim, mimpi ini diceritakan kepada anaknya, tapi setelah berkali-kali mimpi. Mimpi para nabi ini tidak seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita kan kembang tidur. Mimpi kita kadang karena ada sesuatu yang mengendap di bawah sadar kita. Dulu pernah pengen sama anu misalnya, ternyata ngimpi ketemu anu juga. Itu gara-gara pengen gak sampean, akhirnya impi-impi, cek orang Sunda mah. Sampai ngimpi-ngimpi, itu keinginan bawah sadar kalau orang biasa. Tapi kalau mimpinya para nabi adalah mimpi yang benar, ar-ru'yas shadiq,
Ini mimpinya para nabi adalah kabar dari Allah, perintah dari Allah. Karena seluruh nabi, seluruh rasul itu meskipun matanya tidur, hatinya tidak tidur, tetap connect pada Allah, sambung langsung. Kalau kita, mata kita tidur, hati kita pulas. Hati kita pulas. Nah, kalau nabi enggak, para nabi, seluruh nabi ini hatinya selalu sambung kepada Allah. Meskipun kelihatannya tidur, fisiknya, jasadnya, matanya kelihatan memang dipejamkan seperti orang tidur layaknya, jasmaninya seperti orang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Nah, melalui terjaganya hati para nabi ini, Allah menyampaikan mimpi yang berupa kabar-kabar atau perintah-perintah. Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan, ada suara memerintahkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruhmu menyembelih anakmu, wahai Ibrahim. Sembelih anakmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini mimpi ini, satu riwayat menyebutkan mimpi ini muncul, Allah berikan perintah ini ketika Nabi Ibrahim sudah Allah berikan gelar sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Sebagai kekasih Allah yang memang cuma dalam hati hanya ada kekasihnya saja. Seorang kekasih pasti dalam hatinya tidak ada apapun selain orang yang dikasihi. Maka Nabi Ibrahim sudah Allah berikan gelar Khalilullah, maksudnya kekasih Allah, karena memang Nabi Ibrahim dalam hatinya hanya ada Allah. Pengabdiannya kepada masyarakat, ya suka melayani tamu, kemudian mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk meninggalkan kemusyrikan, itu semua juga karena cintanya kepada Allah. Di hatinya cuma Allah, Allah saja, lillahi ta'ala. Maka diberi gelar Khalilullah. Wattakhadha Ibrahima khalila. Allah memilih Ibrahim sebagai kekasih. Sudah diberikan gelar Khalil sebagai kekasih, kemudian Allah berikan anak, seorang anak, namanya bapak sama anak pasti sayang. Maka di sini Allah pengen menguji, sayang mana engkau Ibrahim? Apakah kau sayang kepada anakmu atau kau lebih cinta kepadaku? Ini merupakan ujian bala, ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengukuhkan, untuk menetapkan dan menguatkan kembali bahwa Ibrahim adalah Khalilullah. Maka Allah uji, mana lebih sayang engkau? Kau lebih sayang kepada anakmu atau engkau lebih cinta kepadaku? Ini perintahku, coba aku ingin lihat. Allah berikan ujian dengan mimpi. Mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim mimpi malam 8 Dzulhijjah. Di malam 8 Dzulhijjah, mimpi ada suara memerintahkan, ya Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadbaha ibnak. Ibrahim, Allah suruh engkau, Allah perintahkan engkau sembelih anakmu. Malam 8 Dzulhijjah. Bangun pagi, terus panjang siang Nabi Ibrahim mikir. Nabi Ibrahim merenungkan. Renungan itu artinya rawa yurawi tarwiyatan. Artinya merenungkan, memikirkan, berpikir keras. Ini dari Allah apa dari setan diperintahin? Renungkan terus mimpi tadi malam, dipikirkan terus mimpi tadi malam. Maka dalam bahasa Arab rawa yurawi tarwiyatan atau tarwiyah, ini artinya mikir-mikir, merenungkan kembali. Karena memang malam tanggal 8 itu mimpi pertama. Besoknya Nabi Ibrahim ini mikir-mikir dan merenungkan, bahasa Arabnya tarwiyah. Oleh karenanya hari tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut sebagai hari tarwiyah. Artinya hari di mana Nabi Ibrahim sedang merenungkan mimpi pertamanya. Selesai hari 8 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, tarwiyah. Kemudian malamnya berarti malam 9, malam Arafah. Malamnya Arafah, Nabi Ibrahim mimpi
sama mimpinya dan perintahnya sama. Ya Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadhbaha ibnak. Wah Ibrahim, Allah perintahkan kau untuk menyembelih anak. Sama mimpi. Kemudian pagi-pagi sepanjang siang Nabi Ibrahim di sini Arafah. Arafah itu artinya Arafah ya'rifu, itu artinya mulai kenal, mulai tahu. Nabi Ibrahim mulai tahu dan mengenal ini dari Allah, bukan dari setan. Arafah artinya mengenal. Maka 9 Dzulhijjah disebut sebagai hari Arafah. Meskipun juga ada hubungannya dengan pelaksanaan wukuf yang ada di Mekah sana di Arafah. Tapi Arafah kalau bukan pakai tamar buto, pakai haknya pakai hak dhamir, Arafahu itu artinya dia mulai mengenalnya atau dia telah mengenalnya. Maksudnya Nabi Ibrahim telah mengenal bahwa mimpi itu dari Allah. Arafah. Malam 10 Dzulhijjah, malam takbiran. Di sini 10 Dzulhijjah. Malam takbiran ngimpi lagi. Nabi Ibrahim ngimpi lagi 3 malam berturut-turut, malam 8, malam 9, malam 10 Dzulhijjah, ngimpi lagi perintahnya sama. Maka pagi-pagi setelah matahari naik, kira-kira waktu duha, Nabi Ibrahim mulai mantap untuk menyembelih anaknya. Maka disebut sebagai Yaumun Nahar atau hari penyembelihan. Diajak anaknya Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk melaksanakan perintah ini. Tanya, wahai anakku, ayah bermimpi bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini musyawarah saudara. Musyawarah antara bapak dengan anaknya. Kalau kita gimana? Ya anak kita masih kecil lagi, masih 7 tahun. Ini enggak 7 tahun tapi diajak musyawarah oleh Nabi Ibrahim. Di sini Imam Syekh Jalalain di sini menafsirkan supaya sang anak ini merasa nyaman dengan perintah ini, merasa nyaman dengan perintah penyembelihan, dan supaya anak ini ikut tunduk dan patuh dengan perintah dalam mimpi itu. Maka diajak musyawarah dan juga ingin mengetahui bagaimana pendapat anak. Sebenarnya kalau itu perintah wajib, Nabi Ibrahim sudah mengenal Arafah, sudah mengenal itu dari Allah. Kalau disembelih begitu aja ya selesai, orang wajib. Tapi ini enggak, tetap diajak musyawarah. Ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita ini melatih, mendidik anak-anak kita dengan cara diskusi. Kalau kita punya keinginan apa-apa ya didiskusikan. Mau di mana mondoknya, mau mondok di Jakarta aja apa mau mondok di sana Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak Pak, maunya di ini maunya di rumah aja ya jangan. Nah, semua itu pokoknya diajak diskusi, anak-anak tuh diajak musyawarah seperti Nabi Ibrahim mengajak musyawarah anaknya. Apa pendapat sang anak saat itu? Anaknya kemudian, ya abatif al-ma tukmar, wahai ayahku silakan lakukan perintah yang sudah turun kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar, insya Allah dengan masyiah. Hadirin jamaah rahimahullah, sang anak tetap mengaitkan ini dengan insya Allah, dengan masyiah Allah. Artinya dengan kehendak Allah. Meskipun sang anak ini adalah anak yang halim tadi, cerdas, yang soleh, tapi tetap dia mengucapkan insya Allah dengan kehendak Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang akan tunduk dengan perintah ini, tunduk dengan perintah yang ditetapkan kepada ayahnya. Insya Allah ayah, saya akan sabar menghadapi ujian ini. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sang anak menjawab dalam diskusi itu, sang anak pasrah dan tunduk kepada perintah yang hadir dalam mimpi itu. Ayahnya menyampaikan itu, sang anak tunduk saja, sam'an wa ta'an, sama sekali tidak ngengkel, sama sekali tidak protes.
tidak kemudian lari, enggak. Terus siapa sebenarnya sang anak yang dimaksud di sini? Ada dua kaul jumhur ulama, jumhur mufassirin, kebanyakan ulama dan juga kebanyakan ahli tafsir ini mengikuti pendapat para sahabat yang diantaranya sahabat Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan anak yang disembelih ini adalah Nabi Ishaq alaihissalam, bukan Nabi Ismail. Sesuai dengan konteks ayat, karena konteks ayatnya di ayat sebelumnya, wa basyarnahu bi gulamin halim, kami berikan kabar gembira kepadanya, pada Ibrahim, dengan anak yang cerdas. Falamma balagha, kemudian ketika anak itu sudah mencapai usia bisa diajak kerjasama, ini maksudnya adalah anak yang sama, yaitu anak yang sebelumnya. Anak yang sebelumnya itu siapa? Anak yang lahir dari Siti Sarah. Siapa itu yang dimaksud? Ya tidak lain tidak bukan Nabi Ishaq. Ini pendapat paling kuat, pendapat paling banyak ulama mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi yang diajak musyawarah ini adalah Nabi Ishaq alaihissalam, yaitu anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Walaupun ada juga yang mengatakan anak yang disembelih itu adalah anak yang dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun ada yang mengatakan kaul kedua yang disembelih adalah yang disembelih adalah anak dari Siti Hajar. Ini dua kaul. Jadi mana yang paling kuat? Yang paling kuat yang mengatakan bahwa anak yang diceritakan disembelih ini ad-dzabih, yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Dengan riwayat-riwayat hadis, dengan dasar riwayat hadis, para ulama ini punya dua kesimpulan ini, punya dua pendapat ini. Ada yang mengatakan Nabi Ishaq, ada yang mengatakan Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini semua terjadi setelah Nabi Ibrahim. Ini semua terjadi setelah Nabi Ibrahim sudah diberikan gelar Khalilullah. Sekali lagi ini adalah untuk menguji. Ujian para nabi tidak seperti ujian orang-orang biasa. Ujian para nabi ini sangat berat. Orang atau kelompok yang paling berat ujiannya dari Allah, yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para wali. Wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, ini ujiannya berat-berat. Setelah para nabi, wali-waliullah itu adalah orang-orang yang dekat pada Allah melalui ibadahnya atau melalui ilmunya atau melalui pilihan Allah. Itu wali-waliullah. Sahabat yang empat yang kita kenal, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu semua adalah kekasih-kasih Allah, waliullah semuanya. Nah, ujian-ujian yang sangat berat, ujian yang diberikan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal awliya. Manusia yang paling berat ujiannya itu yang pertama adalah para nabi. Coba aja disuruh ngomong, disuruh nyembelih anaknya yang disayang, udah bertahun-tahun ditunggu kedatangannya, tapi disuruh potong. Ini untuk membuktikan benar gak Ibrahim itu adalah Khalilullah, benar gak bahwa engkau Ibrahim itu adalah kekasihku. Karena dalam hati seorang kekasih itu hanya ada satu, yaitu orang yang dikasihi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.